Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam permenungan kita kali ini. Selamat memasuki Prapaskah kedua dan salam kasih untuk kita semua. Bahan permenungan kita diambil dari kitab suci Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36 dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengar kisah transfigurasi di mana wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan ketika ia sedang berdoa. Di sana pun tampak Musa dan Elia dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Maksud dari pembicaraan tentang kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem adalah penderitaannya, di mana Yesus akan ditolak oleh para pemimpin, para penguasa bangsa, bahkan dibunuh, wafat, dan pada hari ketiga bangkit. Ini pun menjadi suatu sumber kesadaran bagi kita bahwa jika kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam kisah sengsara Yesus, merenungkan kisah sengsaranya dalam masa-masa Prapaskah ini, dan memperbanyak amal kasih untuk sesama, dengan yakin dan percaya kita pun akan mengalami kemuliaannya kelak. Kisah transfigurasi disaksikan oleh 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan mereka pun menyaksikan kedua orang yang bersama dengan Yesus. Melihat hal demikian, Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Petrus yang merasa bahagia di atas gunung bersama Yesus ingin berlama-lama. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa zona nyaman sering membuat kita melekat. Namun sesungguhnya mengikut Yesus, kita tidak harus berada di dalam zona nyaman saja. Bukan hanya saat-saat bahagia saja, tetapi mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Zona nyaman, kegembiraan, sukacita, kebahagiaan yang kita alami bersama Yesus, seperti yang dirasakan Petrus bersama Yesus di atas gunung, sesungguhnya itu mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, mengangkat hati kita setinggi-tingginya untuk mendekati Tuhan, berdoa, berpasrah padanya, menimba kekuatan yang menjadi daya ilahi dalam jiwa kita. Dengan kekuatan itu pula, kita boleh turun gunung, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, untuk pergi merasakan, melayani sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Kekuatan, kegembiraan yang kita alami bersama Yesus hendaknya kita wartakan, kita bagikan kepada sesama yang kita jumpai. Dengan kekuatan itu pula, kita mampu untuk mau berkorban untuk sesama, untuk mau berkorban, rela menderita bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Secara khusus, dalam memasuki masa Prapaskah ini, kita diajak untuk memperbanyak berbuat amal, berbenah diri, dan meningkatkan kehidupan rohani kita. Saudara-saudari, kadang pula kita menjadi Petrus yang tidak tahu apa yang kita katakan. Kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Bahkan barangkali kesulitan, penderitaan, derai air mata menghadang langkah kita, membuat kita bingung
apa yang harus kita pilih untuk kita lakukan. Tetapi dalam Injil hari ini, Bapa memberikan kekuatan, sumber iman kepada kita, daya ilahi bagi kita, jalan penuntun bagi kita, yaitu Yesus Kristus putranya sendiri, di mana Ia bersabda, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini menjadi suatu sumber kekuatan iman dan kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, sungguh-sungguh anak Allah yang hidup, yang memiliki kekuatan cinta untuk menyelamatkan kita melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Maka, dikala kita bimbang, dikala kita bingung, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita tidak tahu apa yang kita katakan, kita tidak tahu apa yang harus kita pilih, mari kita mendengarkan Yesus. Sebab Bapa bersabda, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam hidup kita sehari-hari, hendaknya pun kita senantiasa menjawab bisikan Tuhan di dalam hati kita dengan kata-kata Nabi Samuel, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Dan hendaknya kita tidak jemu-jemu berdoa, "Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga renungan kita meneguhkan iman, harapan, kepercayaan, dan kasih kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih, Tuhan memberkati.